warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana? Pagi, Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan materi pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa dipimpin oleh Mas Ahmad Setiadi. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku sudah ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi dakwah Rasulullah di Mekah. Adapun untuk dakwah Rasulullah di Mekah ini kita fokus pada nanti substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Sebelum sampai ke substansi, mari kita lihat apa saja kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini bisa dilihat bahwa indikator pencapaian kompetensi kita pada kesempatan kali ini adalah menunjukkan dalil, kemudian menunjukkan dalil kebenaran dakwah Rasulullah di Mekah, menerapkan sikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, kemudian mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Selanjutnya untuk yang KI 4, mendesain rancangan diskusi materi keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Rasulullah dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, kita fokus kepada peserta didik dapat mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, namun sebelum kita melakukan pembelajaran, melanjutkan pembelajaran, mari kita melakukan pretest. Silahkan kalian bisa membuka HP kalian, kemudian kalian scan kode QR di layar. Nah, di situ hanya ada satu pertanyaan, silahkan bisa dijawab. Dimulai dari sekarang sampai hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai ya. tampil, Bu. Oh, tidak tampil. Layarnya tidak tampil, Pak. Halo? Ada gambarnya. Halo, layarnya tidak tampil, Pak. Ada, Bu, ada. Di saya ada. Ada. Oh, nggih. Saya lanjutkan, Pak. Nah, selanjutnya kaitannya dengan substansi dakwah Rasulullah di Mekah, kalian bisa mempelajari, melihat, mengamati gambar berikut. Menurut kalian, gambar pertama, ini gambar pertama, gambar apa itu? Gambar berhala. Kemudian yang kedua juga sama. Nah, kemudian selanjutnya di antara materi dakwah Rasulullah di Mekah, kita mengambil beberapa dalil dari dalil-dalil yang cukup banyak. Nah, di antara dalil yang kita ambil adalah yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu azim. Nah, dari ayat tersebut kita ketahui bahwa Rasulullah memberikan suri teladan yang baik kepada umatnya. Sehingga dari meneladani Rasulullah tersebut, kita bisa mengharapkan ridho Allah dan mengingat kedatangan hari kiamat. Kemudian selanjutnya, mari kita langsung, ini adalah materi yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, periode Mekah. Nah, untuk pertemuan kali ini, mari kita mempelajari substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, substansi dakwah Rasulullah di Mekah itu apa? Substansi dakwah adalah materi-materi pokok yang diajarkan, didakwahkan oleh Rasulullah ketika berada di Mekah. Sudah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah berdakwah di Mekah sekitar 13 tahun. Nah, adapun di antara substansi dakwah Rasulullah di Mekah, yang pertama adalah keesaan Allah atau mengajarkan tauhid. Kita tahu bahwa Rasulullah di Mekah menghadapi para orang-orang Mekah, kaum Mekah yang dikenal dengan istilah kaum jahiliyah. Yang kita tahu kemarin pada pertemuan sebelumnya bahwa kaum jahiliyah ini karena jahil, tapi jahilnya bukan karena IQ, tapi karena memang perangai perilaku mereka yang tidak memperhatikan hak asasi manusia dan banyak melanggar norma-norma agama ataupun norma sosial. Kemudian salah satu dari substansi dakwah Rasulullah yang pertama dan utama adalah mengajarkan tauhid, dengan tujuan Rasulullah mengajarkan Al-Quran, sehingga diharapkan orang-orang Mekah bisa menghindari perbuatan-perbuatan seperti syirik, kemudian mendolimi orang lain, berperang, menikah tanpa batas, dan lain sebagainya. Kemudian, adapun substansi yang kedua adalah hari kiamat, atau yang dimaksud di sini adalah hari pembalasan. Nah, mengapa di sini hari kiamat kita ambil hari pembalasan, padahal ada nama-nama lain hari kiamat, misal hari dihitungnya amal, atau mungkin hari Yaumuddin, hari agama, atau mungkin hari kembalinya manusia ke alamnya, dan lain sebagainya. Namun, kita ambil di sini sebagai hari pembalasan, karena kita ketahui bahwa orang-orang Quraisy pada zaman dahulu mereka terkenal orang yang taklid Buddha. Taklidnya dimaksud di sini adalah taklid kepada kepercayaan nenek moyang. Yang kepercayaan nenek moyang tersebut diantaranya adalah paganisme, menyembah berhala. Selain menyembah berhala, mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan asusila yang tidak terbatas. Di antaranya adalah karena adanya klasifikasi sosial. Karena klasifikasi sosial di sini, maka kalangan-kalangan atas atau kafilah-kafilah yang memiliki uang, memiliki derajat sosial yang tinggi, mereka bisa berkuasa dan melakukan kedoliman kepada kafilah-kafilah yang derajatnya di bawahnya. Atau kalau di India dikenal dengan sistem kasta. Nah, di antara ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11. Adapun kemudian yang ketiga dari substansi dakwah Rasulullah di Mekah adalah kesucian jiwa. Kesucian jiwa yang dimaksud di sini adalah terkait dengan makna jahiliyah yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penurunan moral yang dilakukan oleh masyarakat Mekah. Nah, karena itu Rasulullah mengajarkan kesucian jiwa dengan tujuan ketika seseorang hatinya, jiwanya suci, bersih, maka orang tersebut juga bisa meminimalisir adanya perbuatan-perbuatan buruk. Tentu saja dalam hal ini kebiasaan-kebiasaan para orang jahiliyah. Seperti yang kita ketahui tadi, mabuk-mabukan, kemudian menikah, atau kawin tanpa batas, dan lain sebagainya. Atau dikenal dengan istilah tazkiyatun nafsi, kesucian jiwa. Di antaranya ayat yang menjelaskan tentang kesucian jiwa, di sini adalah surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Kemudian, substansi dakwah yang selanjutnya adalah persaudaraan dan persatuan. Seperti yang kita ketahui tadi, peperangan yang sering terjadi, kedoliman, bahkan kita tahu mereka bahkan tidak segan menawarkan Rasulullah, menawarkan Ali bin Abi Thalib untuk diberikan kepada Rasulullah, waktu itu mengancam
kamu memilih menghentikan dakwah Rasulullah, dakwah Muhammad, atau kamu memilih untuk membunuh Muhammad? Pada saat itu Ali bin Abi Thalib lebih memilih membela Rasulullah karena Rasulullah begitu teguh. Nah, kemudian terkaitannya dengan substansi persaudaraan dan persatuan di sini, tujuan Rasulullah adalah untuk menghindari, mengurangi, meminimalisir adanya perseteruan, pertikaian, dan peperangan yang dilakukan oleh orang-orang masyarakat Quraisy pada saat itu. Karena kita ketahui bahwa pada saat itu memang masyarakat Madinah seolah-olah semi kerajaan, sehingga mereka dikuasai oleh suku-suku yang berada di kalangan atas. Kemudian selanjutnya adalah tantangan dakwah Rasulullah di Mekah. Di sini sangat banyak sekali tantangan dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah tantangan Abu Lahab ketika berada di Bukit Sofa. Ini dilakukan ketika Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Kemudian adanya kasta tadi, klasifikasi sosial, kemudian ancaman para penguasa Mekah terhadap Abu Thalib tadi, kemudian penolakan terhadap hari kiamat atau hari pembalasan, bujukan Walid bin Mughirah di sini yang menawarkan seorang pemuda tampan, gagah, berani kepada Ali bin Abi Thalib dan memintanya untuk menyerahkan Nabi Muhammad. Kemudian hilangannya perdagangan patung, hal ini sangat ditentang kaitannya dengan larangan untuk menyekutukan Allah, kemudian pemboikotan Bani Hashim. Nah, selanjutnya cukup sekian materi pembuka untuk pertemuan kali ini. Adapun untuk kegiatan selanjutnya adalah diskusi. Nah, untuk diskusi silahkan nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, untuk diskusi kelompok 1 Mas Muhammad Syahid ketuanya, kemudian kelompok 2 Mas Ahmad Setiadi, kelompok 3 Mbak Qurratul Aini, kelompok 4 Mbak Dwi Indrasti. Nah, adapun diskusi bisa dimulai dari sekarang. Saya hitung sampai 10. 1, 2, Pak mencari PowerPoint. Kemudian alhamdulillah diskusi telah kita lakukan dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita bisa mencermati Nah, alhamdulillah tadi sudah presentasi, kemudian sudah melihat videonya. Dari materi yang sudah dijelaskan, apakah ada yang kurang dipahami? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, tadi sudah presentasi sampai kelompok 4, juga setelahnya sudah melihat kisahnya sahabat Umar bin Khattab yang masuk Islam karena membaca surat Toha. Kemudian mari kita melakukan refleksi pada kesempatan kali ini. Menurut kalian, apa saja yang bisa kita lakukan untuk meneladani dakwah Rasulullah di Mekah? Kaitannya tadi substansi yang disampaikan oleh Rasulullah ketika berdakwah. Karena kita ketahui bahwa Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayatan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Rasulullah untuk menghadapi kedoliman orang-orang Quraisy, termasuk di situ adalah para kerabat-kerabatnya. Nah, kaitannya dengan yang nomor 3 adalah paman beliau yang sangat memusuhi Rasulullah, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab yang diabadikan di dalam surat Al-Lahab. Yang terakhir, usaha dakwah apa yang sudah kita lakukan selama ini. Adapun selanjutnya,
silahkan kalian melakukan post test. Di situ dari post test tersebut kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan dari materi yang sudah dipelajari dan bisa menjawab mengetahui kemampuan sikap kalian selama mempelajari dakwah Rasulullah di Mekah. Siap. Nah, di sini nanti kalian melihat satu pertanyaan saja. Silakan nanti bisa dicermati pertanyaannya, kemudian kalian jawab satu saja sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa identitasnya ya. Nah, di sini kalian bisa melihat kisahnya Abu Jahal ketika menghina Rasulullah, ketika Rasulullah berdakwah di Bukit Sofa. Apa yang bisa kalian ketahui dari situ? Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana reaksi Rasulullah ketika dakwahnya di Bukit Sofa dihalangi dan dikacaukan oleh pamannya yaitu Abu Jahal. Untuk selanjutnya adalah kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan untuk mengetahui penilaian sikap sosial kalian. Halo, suaranya masuk. Halo. Masuk. Halo. Masuk. 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 Ya. Tadi berdoanya sudah sampai belum ya? Belum. Oh, belum ya. Tadi sampai mana ya? Sampai pretest ya? Ostes ya? Baik, terakhir, mari kita sama-sama melakukan muhasabah diri. Kita meneladani bagaimana cara kita meneladani Rasulullah, apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian jangan lupa kalian tetap menjaga iman di situ dan juga jaga imun. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Awal ke akhir.